Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang cara memahami teks Al-Quran atau hadis. Untuk dapat memahami sebuah ayat dengan benar, kita harus mempelajari asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran pada ayat tersebut, dan juga bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat itu. Begitu pula ketika kita hendak memahami sebuah hadis, tentunya kita harus belajar tentang asbabul wurud atau sebab-sebab timbulnya hadis itu. Juga kita harus bertanya kepada para ulama. Sesungguhnya tidak semua ayat atau hadis dapat diartikan secara langsung sesuai dengan makna lahiriah atau teks yang tertulis. Orang yang bersikukuh hanya mau memahami sebuah ayat atau hadis sesuai dengan teks yang tertulis, maksudnya makna lahiriahnya saja, dan tidak mau menerima penafsiran para ulama, suatu saat ia akan mengalami kebingungan. Ada beberapa hadis yang akan kami sampaikan, diantaranya adalah Rasulullah pernah bersabda, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali yang dilakukan di dalam masjid. Hadis ini lahiriahnya, kalau ada orang sebagai tetangga masjid, wajib sholatnya itu di masjid, tidak boleh di rumah. Ini secara lahiriah hadis ini. Ada lagi hadis la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat dengan tersedianya makanan. Kalau kita mau sholat, di situ ada makanan, maka harus makan dulu, wajib makan dulu, sholatnya ditinggal. Itu lahiriahnya hadis ini. Ada lagi hadis wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Qila man ya Rasulullah, qala man lam ya'man jarahu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ada yang bertanya, siapakah wahai ya Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang tidak menyelamatkan tetangganya dari gangguannya. Jadi hadis ini secara lahiriahnya, kalau ada orang yang tidak selamat dari gangguannya, maka orang ini tidak beriman. Maksudnya ia kafir. Ada hadis lagi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qattatun, tidak akan masuk surga pengadu domba. Jadi menurut lahiriah hadis ini, orang yang mengadu domba tidak mungkin bisa masuk surga. Ada contoh hadis lagi, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin wa qali walidayhi, tidak akan masuk surga pemutus hubungan tali persaudaraan dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sama bahwa lahiriah hadis ini tidak mungkin orang bisa masuk surga karena memutuskan tali persaudaraan dan durhaka kepada orang tua. Ada hadis lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi orang ini menurut hadis lahiriahnya, kalau tidak bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, dia tidak beriman. Kalau dikatakan tidak beriman, berarti dia kafir. Ada hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna malam yataghanna bil Quran, bukan dari golongan kami seseorang yang tidak membaca Al-Quran dengan suara yang baik atau suara yang merdu. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran suaranya nggak baik, menurut hadis ini
harfiah hadis ini, maka tidak menjadi golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-witru haqqun, faman lam yuthir falaisa minna. Sholat witir itu benar, hak, maka barang siapa tidak menunaikan sholat witir, ia bukan dari golongan kami. Jadi lahiriah hadis ini, siapa saja yang tidak melaksanakan sholat witir, maka bukan dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kata tidak, seperti tidak akan masuk surga, tidak beriman, dan bukan dari golongan kami, dalam beberapa hadis di atas itu tidak dijelaskan, tidak ditafsirkan. Lalu bagaimana nilai bacaan Al-Quran kita? Bagaimana jika tidak berada dalam golongan Nabi dan para sahabatnya? Kita berada dalam golongan atau kelompok siapa? Oleh karena itu, hadis di atas dan sejenisnya perlu dan harus ditafsirkan dengan hadis yang lain, sehingga kita tidak salah memahami ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menyatakan bahwa kata tidak dalam hadis di atas itu diartikan adalah tidak sempurna. Dalam hadis itu ada kata sempurna yang tidak diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tidak akan sempurna masuk surga dan seterusnya, karena telah dipahami oleh para sahabat sehingga tidak perlu diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kata bukan dari golongan kami artinya bukan dari golongan terbaik kami. Dalam hadis ini ada kata terbaik yang juga tidak diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah dipahami oleh para sahabat. Juga ada contoh hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Bahwasanya mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Hadis riwayat Bukhari di atas tadi juga tidak boleh kita pahami dengan apa adanya teks. Seperti kata wajib di atas bukanlah wajib seperti hukum wajib dalam hukum Islam, yang mana bila kita lakukan kita mendapat pahala, dan bila kita tinggalkan kita berdosa. Jadi makna hadis di atas, setiap hari Jumat orang yang sudah balik itu wajib untuk mandi. Kalau tidak mandi berarti berdosa. Tapi harus dipahami bahwa menurut beberapa ulama, wajib dalam hadis ini bermakna sunnah, atau lebih tepatnya berkenaan dengan moral atau akhlak yang mulia. Maksudnya, mandi pada hari Jumat itu sangat dianjurkan pada setiap orang yang sudah balik, terutama yang mau berangkat ke sholat Jumat. Hal ini juga didasarkan pada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabati, mandinya seperti mandi jinabat, tsumma roha, kemudian ia berpagi-pagi berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, faka'annama qaraba badanatan, maka seakan-akan ia berkorban seekor unta. Wa man roha fis sa'ati tsaniyati, dan barang siapa yang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat jam kedua, maksudnya orang sudah ada beberapa orang, faka'annama qaraba baqaratan, maka ia seakan-akan mendapatkan pahala berkorban seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsati, dan barang siapa yang jam ketiga atau bagian ketiga ia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat,
tentunya orangnya sudah agak banyak, faka'annama qalba kabsan aqona, maka ia seakan-akan mendapatkan pahala berkorban seekor kambing gibas yang punya tanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, dan barang siapa yang datang ke masjid jam yang keempat, orangnya sudah berkumpul banyak, faka'annama qaraba dajajatan, maka ia seakan-akan berkorban seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, dan barang siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat waktu yang kelima, orang sudah kumpul banyak, faka'annama qaraba baydatan, maka ia seakan-akan korban sebutir telur. Faida kharajal imamu, maka apabila imam ini sudah keluar, maksudnya sudah naik mimbar, hadratil malaikatu, maka malaikat berkumpul, yastami'una dzikra, mereka sama-sama mendengarkan khutbah. Intinya, kalau kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran, ingin memahami hadis, paling tepat, paling aman ikut fatwa-fatwa para ulama, baik itu fatwa mufassirin atau fatwa ahli-ahli hadis. Semacam tadi disebutkan, tidak akan masuk surga, para ulama itu memberikan tafsir tidak sempurna dia masuk surga, atau tidak golongan kami, maksudnya tidak golongan terbaik kami. Termasuk hadis riwayat Bukhari tadi, bahwasanya setiap orang yang telah balik wajib mandi pada hari Jumat, itu diartikan adalah sunnah atau lebih baik atau akhlaknya mulia bila tiap Jumat itu dia mandi. Lalu dianjurkan juga bagi orang yang mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.